Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dunia ini terdapat beberapa tanaman yang dilarang ditanam di depan rumah menurut Islam. Alasannya sangat bermacam-macam, mulai dari menghambat rezeki dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui tanaman apa sajakah yang dimaksud. Tapi sebelum saya menjelaskan tanaman apa saja yang tidak boleh ditanam di depan rumah, ada beberapa jenis tanaman yang boleh ditanam dan dapat berguna untuk menangkal segala aura negatif yang berkaitan dengan mistik. Tanaman tersebut adalah yang pertama, tanaman jahe. Tanaman ini dipercaya dapat mengusir atau membuat makhluk halus tidak betah berada di lingkungan rumah. Yang kedua adalah pohon kenanga. Bunga kenanga memang bunga yang khas, mengingatkan kita pada makam dan kematian. Dikarenakan bunga kenanga adalah bunga yang hampir selalu ada dalam tiap taburan bunga di pusara makam. Pohon bunga kenanga ini dipercaya oleh banyak orang sangat efektif menangkal ilmu hitam yang dikirim ke rumah, seperti ilmu sihir, ilmu guna-guna, ilmu teluh, dan ilmu yang berkaitan dengan kekuatan pusaran partikel energi yang membuat sepi atau matinya bisnis usaha. Yang ketiga adalah pohon talas besar. Pohon talas ini dipercaya dapat menjaga hunian dari pencuri, dapat membolak-balikan hati orang yang berniat mencuri. Ketika orang yang berniat mencuri masuk ke area rumah, dengan tiba-tiba hatinya bimbang, lalu mengurungkan niatnya. Yang keempat adalah pohon kelor. Pohon kelor disebut sebagai pelindung terbaik, sebab tanaman ini dapat menangkal ilmu hitam, guna-guna, sihir, dan teluh. Tata letak tanaman ini, jika akan ditanam, maka tanamlah di 4 sudut perkarangan rumah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini tanaman yang tidak boleh ditanam tepat di depan rumah. Yang pertama adalah tanaman mirtus atau asam Jawa. Ada yang menganggap mirtus secara filosofi adalah mirip dengan tanaman asam. Sebagai tanaman buah, nasib buruk dan tidak boleh dipertahankan. Sebaiknya hindari tanaman ini dari rumah jika tidak ingin mendapat nasib buruk dan kemalangan. Lalu yang kedua, pohon pinang. Ada beberapa orang masih meyakini bahwa pohon ini mampu membuat sifat anak-anak pemilik rumah sulit diajari, baik pendidikan moral maupun pendidikan umum. Lalu yang ketiga, tanaman mati. Selain mengurangi estetika atau keindahan rumah, tanaman mati bisa membawa hal buruk bagi kehidupan kita. Jika ada tanaman yang sudah mati, lebih baik segera disingkirkan dan bersihkan dari halaman rumah. Banyak orang yang percaya kalau tanaman mati menjadi sumber unsur negatif dan kemalangan yang ada di rumah. Yang keempat, tanaman kaktus. Banyak orang beranggapan bahwa tanaman yang satu ini, yakni kaktus, ini adalah salah satu tanaman berbahaya. Karena bentuk tanaman yang berduri, serta tumbuh di lingkungan yang minim air dalam situasi tertentu. Perlu diketahui juga, pada musim panas, pohon kaktus mungkin saja tumbuh di kebun karena kondisi tanah yang cukup kering dan kurang lembab. Yang kelima, pohon kapas. Pohon kapas ini merupakan salah satu tumbuhan atau tanaman yang membawa keburukan karena mudah menjadi perantara debu dan kotoran di rumah, serta menjadi sumber penghuni dapat kemalangan dan kemiskinan. Tentunya, kalau kita sering meninggalkan rumah dan rumah pun menjadi kotor serta tidak terurus, maka rumah bisa menjadi tempat sarang makhluk halus. Kemudian yang keenam, mahkota duri. Tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah selanjutnya adalah tanaman mahkota duri. Hal tersebut dikarenakan mahkota duri memiliki duri tajam yang berbahaya untuk orang-orang di sekitarnya.
Mahkota duri juga diyakini dapat meningkatkan saraf dan ketegangan di dalam rumah. Oleh karena itu, kita sebaiknya menghindari untuk memelihara mahkota duri di depan rumah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.